Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Alfinul A'la dari mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam pembuatan model data warehouse. Pertama, yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan. Kita harus memahami dari tujuan dari bisnis kita, kemudian mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian kita dapat menentukan ruang lingkup dari data warehouse. Kemudian yang kedua yaitu desain arsitektur. Selanjutnya kita masuk ke desain arsitektur, yaitu pilihlah platform dan teknologi yang sesuai, lalu buat model konseptual, logis, dan fisik. Kemudian juga merancang infrastruktur jaringan dan penyimpanan yang dibutuhkan. Langkah yang ketiga yaitu proses ETL atau ekstraksi, transformasi, dan loading. Kita kumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian ubah format dan bersihkan data, lalu muat data yang sudah diolah ke dalam data warehouse. Langkah yang keempat yaitu pengelolaan metadata. Definisikan metadata yang mencakup informasi tentang data dan buat repository metadata untuk menyimpan dan mengelola metadata dengan baik. Kemudian langkah yang kelima yaitu kita desain dan implementasikan data mart. Data mart ini adalah subset dari data warehouse yang menyimpan data yang relevan untuk analisis yang spesifik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menguji dan memvalidasi data warehouse. Pastikan semua komponen bekerja dan data yang ada akurat serta konsisten. Langkah selanjutnya yaitu setelah semuanya siap, kita implementasikan data warehouse ke lingkungan produksi dan lakukan pelatihan bagi para pengguna akhir agar mereka tahu cara mengakses dan menggunakan data warehouse. Terakhir, kita harus melakukan pemeliharaan dan pengelolaan rutin. Pantau kinerja data warehouse, kemudian lakukan backup, kemudian restorasi, dan pembaruan sesuai kebutuhan. Berikut contoh dari kasus pembuatan model data warehouse di perusahaan PT XYZ Electronic. PT XYZ Electronic ini perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi barang elektronik yang saat ini menghadapi masalah dalam pengelolaan data yang tersebar di berbagai sistem non-terintegrasi, menyebabkan data yang redundan, kesulitan komunikasi antar departemen, dan lambatnya pengambilan keputusan. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen PT XYZ memutuskan untuk membangun suatu data warehouse yang dapat mengintegrasikan seluruh data dari berbagai departemen dan sumber. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Langkah yang pertama yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan, termasuk memahami tujuan bisnis dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pengguna, serta menentukan ruang lingkup proyek yang mencakup data dari departemen penjualan, penyediaan, dan pemasok. Selanjutnya, desain arsitektur dilakukan dengan memilih teknologi cloud untuk fleksibilitas dan skalabilitas, membuat model data yang mencakup tabel penjualan, persediaan, dan pemasok, serta merancang infrastruktur jaringan dan penyimpanan data. Langkah berikutnya yaitu proses ETL atau ekstraksi, transformasi, dan loading, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diubah dan dibersihkan, lalu dimuat ke dalam data warehouse. Pengelolaan metadata dilakukan dengan mendefinisikan dan menyimpan informasi tentang sumber dan struktur data dalam repositori metadata. Desain dan implementasi data mart dilakukan untuk menyimpan data penjualan harian, stok produk, dan kinerja pemasok, memudahkan analisis oleh tim manajemen. Setelah itu dilakukan pengujian dan validasi
untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik dan data akurat serta konsisten. Implementasi dan pelatihan pengguna dilakukan untuk memastikan data warehouse dapat digunakan secara efektif oleh tim manajemen dan staf operasional. Terakhir, pemeliharaan dan pengelolaan dilakukan dengan memantau kinerja data warehouse, kemudian melakukan suatu backup data, kemudian pembaharuan sistem sesuai kebutuhan. Dengan data warehouse yang terintegrasi, PT XYZ dapat mengurangi data redundan, kemudian meningkatkan komunikasi antar departemen, dan mempercepat proses pengambilan keputusan, memungkinkan manajemen merespon perubahan pasar dengan cepat dan akurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.